Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Salam jumpa bagi kita di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam perjalanan hidup kita, banyak masalah yang datang silih berganti, sehingga kita sering kehilangan kendali. Kita terkadang takut, bimbang, serta ragu akan masa depan. Apa yang akan terjadi nantinya. Tapi pada titik inilah iman kita mengalami ujian berat. Akal sehat kurang berfungsi karena tuntutan hidup semakin menekan. Itu sebabnya banyak orang yang menjadi uring-uringan, sakit tanpa sebab, sehingga stres, stroke, dan saling menyalahkan. Saudara yang terkasih, dalam kondisi seperti ini, terkadang kita mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita. Atau mungkin kita mengandalkan kekuatan di luar dari diri kita. Misalnya, kita mengandalkan uang, jabatan, dan menghalalkan segala cara pun akan kita lakukan. Dan yang pasti, kita akan kecewa. Dan persoalan juga akan semakin bertambah. Itu sebabnya melalui firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita supaya iman kita jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi bergantunglah pada kekuatan Allah. Artinya kesulitan hidup yang kita hadapi haruslah kita atasi dengan usaha dan kerja keras bersama dengan Tuhan. Janganlah karena takut berlebihan sehingga kita berpikir Tuhan tidak sanggup lagi memelihara hidup kita. Lalu iman kita jadi lemah dan terpuruk. Saudara yang terkasih, kesadaran iman itu perlu agar kita tidak jatuh dalam perangkap iblis yang memang tidak mau melihat kita hidup aman, damai, dan sejahtera. Karena itu, bagaimanakah supaya kita dimampukan menghadapi berbagai hal dalam hidup kita, terlebih ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi persoalan dan penderitaan? Jawabnya, kita harus tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang pasti, seberat apapun dan sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita tetap bergantung pada kekuatan Tuhan, bukan pada hikmat manusia, maka semuanya itu akan terasa ringan karena Tuhan menopang kita. Untuk itu, tetaplah berharap pada Tuhan supaya kita tetap merasakan sukacita walaupun menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik dan yang sangat mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kita bergumul, tapi Dia akan memenangkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami hingga pada pagi ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Berlangkah Bapa yang senantiasa menyertai kami dalam perjalanan hidup kami sepanjang satu hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menyapa kami pagi ini. Supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, terlebih ketika kami menghadapi persoalan hidup, masalah. Bahkan seberat apapun, sesulit apapun masalah itu,
kami Tuhan ingatkan, supaya kami tetap mengandalkan kekuatan-Mu. Karena kami tahu kami tidak mampu menghadapi apapun jika dengan hanya diri kami saja. Untuk itu, pagi ini kami mau datang ke hadapan Tuhan, membawakan semua persoalan hidup kami, masalah kami, tantangan yang akan kami hadapi. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Tuhanlah yang menopang kami. Tuhanlah yang menguatkan kami, sehingga kami dimampukan untuk bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memimpin hidup kami, mendahului setiap perjalanan kami. Jika kami melakukan perjalanan dalam satu hari ini, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan bagi kami, bahkan menjauhkan dari kami COVID-19, varian baru yang muncul saat ini, Omikron. Dan ajar kami Tuhan untuk menjaga kesehatan kami, dengan kami tetap disiplin dalam protokoler kesehatan. Bapa di sorga, berkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami. Tuhanlah yang senantiasa yang memampukan kami untuk melakukan pekerjaan kami, supaya kami tetap bersuka cita dalam setiap hal yang kami lakukan dalam satu hari ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bawakan ke hadapan Tuhan semua jemaat-Mu, mulai dari yang terkecil bahkan sampai lansia. Tuhanlah yang senantiasa memelihara hidup mereka, memberkati mereka, yang memberikan kekuatan kesehatan Bapa. Yang sakit berlangkah pulihkan Tuhan. Yang terbaring saat ini di rumah sakit, dirawat. Tuhan Yesus, Engkau turut campur tangan dalam pengobatan mereka. Yang dirawat di tengah-tengah rumahnya, Tuhan Yesus Engkau menguatkan. Engkau Tuhan yang memberkati pengobatan. Dan Engkau memberkati semua dokter, para medis, makanan, minuman, dan obat yang mereka makan, supaya mereka mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, bahkan saudara-saudara kami yang menderita, berpisah dengan orang yang mereka kasihi. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang menghiburkan mereka, menguatkan mereka menghadapi penderitaan berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Kami mau serahkan Tuhan, hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi dan memberkati kami. Kami menyadari kamilah orang yang berdosa. Tuhan Yesus, ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.